rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa azwajihi thahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Asep Maulana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Tarjamah Fauriyah Indonesia Arabia. Baik, saya Dia Retno Palupi, mahasiswi PBA Unhas Jember akan mempresentasikan video praktik Tarjamah Fauriyah dengan judul Dalil Unf fi Tarbiyatil Atfal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. الله سبحانه وتعالى ينعم على الإنسان بنعم كثيرة، لكن أجل النعم التي ينعمها الله سبحانه وتعالى على أحدنا أن يهبه ذرية صالحة وأن يرزقه بالأولاد. نعمة الذرية ونعمة الأولاد هي من النعم الكبيرة. من الابتلاءات التي يبتلى بها الإنسان أن يكون عقيما، أن لا يكون له أولاد، وهو ابتلاء عظيم ويشعر بألمه ويشعر بحسرة كبيرة. لكن الذي يرزقه الله سبحانه وتعالى الأولاد ولا يحسن في تربيتهم ولا يحسن في الحفاظ عليهم ويقصر في معاملتهم أو يعاملهم بمعاملة سيئة. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan banyak nikmat yang dilimpahkan kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas salah satu dari kami untuk memberinya keturunan yang solih dan memberi rezeki kepada anak-anak. Nikmat keturunan dan nikmat anak merupakan salah satu nikmat yang besar dari cobaan yang menimpanya. Bagi seseorang yang mandul, tidak memiliki anak merupakan cobaan besar. Dia merasakan sakitnya dan merasa sangat menyesal. Tetapi orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa anak tidak berhasil dalam mengasuh mereka. Dia tidak pandai merawat mereka dan gagal dalam berurusan dengan mereka, atau bahkan memperlakukan mereka dengan buruk. هذا أيها الإخوة وأيتها الأخوات، هذا ضرره وأثره كبير على الإنسان وعلى المجتمع. لذلك هؤلاء الأبناء الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى وأعطانا إياهم يجب علينا أن نحسن رعايتهم. سأتكلم بشكل مباشر، وهو ضرب الأولاد في الإسلام ممنوع وغير مبرر، ولا يمكن أن نقول أو أن نبرر ضربنا لأولادنا بأن الإسلام يبيح ذلك، أو أن نستشهد بأحاديث أو نستشهد بقصص أو مش عارف إيش. هذه الأشياء أيها الإخوة غير مقبولة ولا يمكن أن تبرر. نعم، قد يكون للأولاد أخطاء، قد يكون لهم انحرافات في سلوكهم، لكن لا يمكن أن يكون ولا بحال من الأحوال ضرب الولد هو سبب لتقويم سلوكه أو دافع لمعاقبته. Wahai saudara-saudari, ketika kita memperlakukan anak dengan buruk, maka akan berbahaya dan berdampak besar pada manusia dan masyarakat. Mereka adalah anak-anak yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikannya kepada kita. Kita harus merawat anak-anak dengan baik. Saya akan berbicara secara langsung bahwa pemukulan anak dalam Islam itu dilarang dan tidak dibenarkan. Kita tidak dapat membenarkan pemukulan terhadap anak-anak dengan fakta bahwa Islam memperbolehkan atau mengutip hadis, cerita, atau semacamnya. Hal-hal ini, saudara-saudara, tidak dapat diterima dan tidak dapat dibenarkan. Anak-anak mungkin membuat kesalahan, mereka mungkin memiliki penyimpangan dalam perilaku, tetapi dalam keadaan apapun, memukul seorang anak tidak dapat menjadi alasan untuk menilai perilakunya atau sebagai motif untuk menghukumnya. نعم، نعاقب الأولاد، لكن كيف نعاقبهم وبماذا نعاقبهم؟ هل نعاقبهم بالضرب؟
ثم نقول الإسلام قال اضربوا أولادكم ويعني على الصلاة وإذا صلوا أو لم يصلوا. هل نقول ذلك؟ هل نبرر ذلك؟ هل الآن أثر هذا الضرب نفسيا وتربويا على هذا الطفل؟ Ya, kita memang menghukum anak-anak, tapi bagaimana kita menghukum mereka? Dan dengan apa kita menghukum mereka? Haruskah kita menghukum mereka dengan memukuli mereka? Lalu kita mengatasnamakan Islam ketika memukul anak-anak kalian untuk mendirikan sholat. Apakah mereka sholat atau tidak? Haruskah kita mengatakan seperti ini? Apakah kita membenarkannya? Apakah efek dari pemukulan ini berdampak secara psikologis dan mendidik anak ini? كيف سيكون وهو هذا الأشد عندما يكون هذا الولد أو صار شابا، صار عمره الآن 15 سنة 17 سنة 19 سنة، ثم يأتيني أب وتأتيني أم وتبرر الضرب، والله فعل كذا وعمل كذا وصار في انفعال وصار في يعني نوع من الغضب العارم، وأدى هذا إلى الغضب إلى تصادم بالأيدي وضرب نتيجة موقف من المواقف. أثر هذا الضرب، وهذه الآن أنا أحكي هذا الشيء عن يعني اطلاع على حالات كثيرة ويعني تجارب كبيرة، يفسد ولا يصلح. يكون سبب هذا الضرب عندما يقوم الأب مثلا بضرب ولده سواء كان صغيرا أو كبيرا، أو الأم أحيانا تفعل ذلك، هذا يفسد ولا يصلح، لأن الأب مثلا أو الأم تبريره أو وجهة نظره أو نظرها أنه الآن هذا يعني أخطأ يجب أن يعاقب. Bagaimana jadinya? Dan ini yang paling parah ketika anak sudah atau telah menjadi pemuda yang usianya sekarang 15 tahun, 17 tahun, dan 19 tahun. Kemudian seorang ayah dan seorang ibu mendatangi saya, membenarkan pemukulan itu. Demi Allah mereka melakukannya. Dia menjadi emosional semacam meluap-luapkan amarah. Perkelahian dan pemukulan merupakan salah satu akibat dari kemarahan ini. Dan sekarang saya menceritakan hal ini karena melihat kasus percobaan besar yang merusak dan tidak sesuai. Alasan pemukulan ini misalnya ketika ayah memukul anak kecil atau besar, terlepas dari apakah dia anak nakal atau kadang ibunya melakukan itu. Tindakan tersebut merusak dan tidak sesuai karena sang ayah dan sang ibu membenarkannya atau memandangnya sekarang sebagai pelanggaran dan harus dihukum. لكن بهذه الطريقة نحن أفسدنا أكثر بكثير من أن نصلح. الأثر الأعظم من ذلك أن هذا يشكل في نفسية هذا الطفل أو في نفسية هذا الشاب يشكل نظرة عدائية للوالدين أو لأحدهما. هنا تنعدم العلاقة الأبوية، تنعدم العلاقة الحب والحنان والعاطفة التي هي يجب أن تكون مبنية بين الأبناء وبين آبائهم، علاقة احترام، علاقة يعني تعلق قلبي. لما يأتي هذا العنف في التربية، خاصة الآن صرنا نشهد حالات عنف منزلي متزايدة نتيجة الحجر المنزلي، نتيجة جلوس الأولاد لفترات طويلة في البيوت، نتيجة ضغط يعيشه الأب أو تعيشه الأم. Tetapi dengan cara ini, kita telah merusak lebih banyak daripada memperbaiki dampak yang lebih besar. Hal ini terbentuk dalam jiwa anak ataupun pemuda yang memandang bermusuhan dengan orang tua atau salah satu dari mereka. Di sini hubungan orang tua tidak ada. Hubungan cinta, kelembutan, dan kasih sayang seharusnya terjalin antara anak dan orang tuanya. Hati saya terikat pada apa yang terjadi dengan kekerasan ini dalam pendidikan khusus. Sekarang kita menyaksikan meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga akibat karantina rumah atau anak-anak duduk terlalu lama di rumah, dan berakibat pada tekanan yang dialami oleh ayah atau ibu yang menjalaninya. فللأسف يقوم الأب والأم بالتنفيس عن يعني هذا الضغط الذي يعيشونه بضرب أولادهم، وهنا يعني نحن أمام كوارث كثيرة. نسمع الآن بشرطة تدخلت، ونسمع بأن يوجند أمت يعني سمع في الموضوع ورأى أثر هذا الضرب، وإذا نحن أفسدنا ولم نصلح. ثم بعد ذلك الكارثة الأكبر، بدل أن نلوم أنفسنا بأننا أخطأنا في هذا السلوك، نقوم بإلقاء اللوم
على القوانين هنا تمنع الضرب، ونقوم بإلقاء اللوم على من اكتشف وعلم بهذا الضرب، بدل من أن نلوم أنفسنا بأننا ارتكبنا سلوكا خاطئا أفسد هذا السلوك ولم يصلح. Sayangnya, ayah dan ibu pelampiaskan tekanan yang mereka alami dengan memukuli anak-anak mereka. Dengan ini, berarti kita sedang dihadapkan banyak berita buruk. Kami sekarang mendengar polisi sedang mengintervensi dan memanggil anggota militer. Mereka sudah mendengarnya dan melihat dampak dari pemukulan ini. Jika kita rusak dan tidak ada perubahan, maka setelah itu bencana terbesar justru malah menyalahkan diri sendiri karena telah melakukan kesalahan dalam perilaku ini. Kami menyalahkan mereka yang mengetahui tentang pemukulan ini, alih-alih menyalahkan diri sendiri karena telah melakukan perilaku yang salah. Perilaku ini merusak dan tidak memperbaiki hubungan. أيها الإخوة، علاقة الآباء بأبنائهم يجب أن تكون علاقة مرنة، لا تكون مشدودة ولا تكون متراخية، في مرونة في هذا الرابط بين الآباء وبين الأبناء، خاصة عندما يصبح هؤلاء الأبناء قد تجاوزوا سن المراهقة، صاروا شبابا، عمره الآن 14 سنة 15 سنة 17 سنة. ابنك أو بنتك بكل تأكيد لن ينفع معه العنف، ولم ينفع معه أو معها القسوة في المعاملة، ولكن سينفع معه المرونة والكلمة الطيبة والعلاقة القريبة وحالة التفهم. ماذا يفكر هذا الشاب؟ Wahai saudaraku, hubungan antara orang tua dan anak-anaknya harus fleksibel. Jangan tegas dan jangan berpuas diri. Ada kelembutan dalam ikatan antara orang tua dan anak. Terutama ketika anak-anak ini sudah melewati usia remaja. Mereka telah menjadi pemuda. Putra-putri Anda sekarang berusia 14 tahun, 15 tahun, dan 17 tahun. Tentu saja kekejaman dalam perlakuan dengannya tidak akan menguntungkan. Namun, kelembutan dan kata-kata yang baik, hubungan yang erat dan pemahaman tentang apa yang dipikirkan pemuda ini menguntungkannya. ماذا يريد؟ أين يريد أن يصل؟ أن نكون أكثر قربا منهم، أن نفكر بتفكيرهم، وأن نشعر بشعورهم، أن يأخذ منا علاقة عاطفة وعلاقة حب متينة، أن هذا الأب هذا الأب وهذه الأم هي حريصة علينا، لسنا أعداء داخل البيت، لسنا متصارعين ومتحاربين بشكل دائم. نعم يغضب أحدنا، لكن لا ينفذ هذا الغضب في أولاده وفي داخل أسرته، يحاول أن يكظم غيظه ما استطاع وأن يفكر بحلول عقلانية تفيد وتصلح ولا تفسد. Apa yang dia inginkan, kemana dia ingin pergi, untuk lebih dekat dengan mereka, untuk memikirkan cara dan merasakan perasaan mereka, membuat mereka merasa bahwa memiliki hubungan emosional dan cinta yang kuat. Ayah dan ibu sangat menginginkan kami. Kami bukanlah musuh di dalam rumah dan kami tidak ingin bertengkar terus-menerus. Ya, salah satu dari ayah dan ibu marah, tetapi tidak mengungkapkan kemarahan ini pada anak-anaknya dan di dalam keluarganya. Dia mencoba untuk menahan amarahnya dan memikirkan solusi rasional yang bermanfaat sehingga dapat memperbaiki dan tidak merusak hubungan. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتنا عامرة، وأن يجعل علاقتنا بأبنائنا علاقة قائمة على المودة والمحبة واليسر. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan rumah kita makmur dan membuat hubungan dengan anak-anak kita menjadi hubungan yang berdasarkan kasih sayang dan kemudahan. Perkenankanlah ya Allah, kabulkanlah pintaku, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Dalam menerjemahkan teks ini terdapat beberapa strategi, di antaranya pertama, pungutan atau borrowing. Penerjemah mengambil ungkapan atau kata bahasa sumber atau BSU ke dalam bahasa sasaran atau BSA, baik dengan penyesuaian atau tanpa penyesuaian ejaan dan pelafalan. Contohnya, sa'atakallamu bisyakli mubasyarah wa wadar bil awladu fil islami mamnu wa ghairu mubarrar. Di sini kata Islam
yang saya akan berbicara secara langsung bahwa pemukulan anak dalam Islam itu dilarang dan tidak dibenarkan. Yang kedua, khasatan indama yusbihaha ula al-abna qad tajawazu sinal murahaqah. Artinya, khususnya ketika anak-anak ini sudah melewati usia remaja. Yang ketiga, au annastashhidu bi ahadits atau mengutip hadis. Jadi yang termasuk borrowing adalah al-Islam, kata al-Islam, khasatan, dan al-hadis. Selanjutnya yang kedua, reduction and subtraction atau reduksi dan pengurangan, yaitu penerjemah mengurangi kata dalam menerjemahkan bahasa sumber atau BSU yang mengekspresikan pesan-pesan berlebihan atau basa-basi dari BSU bagi pembaca. Contohnya, wasara fi infi'alun wasara fi yakni nau' minal ghadabil gharim. Artinya, dia menjadi emosional semacam meluap-luapkan amarah. Yang ketiga yaitu transposisi atau transposition, yaitu penerjemah mengubah letak kalimat yang ada pada bahasa sumber agar makna bahasa sumber dapat tersampaikan dengan baik. Contohnya, amrul an 14 sanah, 15 sanah, 17 sanah, abnak au bintak. Artinya, putra-putri Anda sekarang berusia 14 tahun, 15 tahun, dan 17 tahun. Selanjutnya, contoh yang kedua, lakin la yumkinu an yakunu wala bihal minal ahwal darbil walad huwa yakni sabab ditakwimi sulukihi. Artinya, tetapi dalam keadaan apapun, memukul seorang anak tidak dapat menjadi alasan untuk menilai perilakunya. Dan yang terakhir, ta'allaqu qalbi lamma ya'ti hadal unf fi tarbiyati khassah. Artinya, hati saya terikat pada apa yang terjadi dengan kekerasan ini dalam pendidikan khusus. Selanjutnya, naturalisasi atau naturalized borrowing, yaitu penerjemah mengambil ungkapan atau kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan penyesuaian pada ejaan atau pelafalan. Contoh, lakin bihadhihi thariqatu nahnu afsadna aktsaru bikatsirin an nuslihul aktsarul aqdam. Artinya, tetapi dengan cara ini kita telah merusak lebih banyak daripada memperbaiki dampak yang lebih besar. Selanjutnya, gloss translation, yaitu penerjemah memberikan catatan tambahan pada kata bahasa sasaran. Contoh, nasma'ul an bisyurtati tadkhalid. Artinya, kami sekarang mendengar polisi sedang mengintervensi atau campur tangan. Selanjutnya, korespondensi atau correspondence, yaitu penerjemah menyamakan makna kata dalam bahasa sumber dengan kata bahasa sasaran. Contoh, al-insana an yakuna aqiman alla yakuna lahul awlad wa huwa ibtila'i adim. Artinya, bagi seseorang yang mandul, tidak memiliki anak merupakan cobaan besar. Contoh selanjutnya, ta'allaqu qalbi lamma ya'ti hadal unf fi tarbiyati khassah. Artinya, hati saya terikat pada apa yang terjadi dengan kekerasan ini dalam pendidikan khusus. Strategi selanjutnya yaitu literal atau literal translation, yaitu penerjemah menerjemahkan kata demi kata sehingga dihasilkan bentuk terjemahan teks secara keseluruhan. Contoh, madza yurid, aina yuridu ayyasil, an yakuna aktsaru qariban minhum. Artinya, apa yang dia inginkan, kemana dia ingin pergi untuk lebih dekat dengan mereka. Contoh selanjutnya, na'am nu'aqibil awlad lakin kaifa nu'aqibahum wa bimadza nu'aqibahum. Artinya, ya, kita memang menghukum anak-anak, tapi bagaimana kita menghukum mereka dan dengan apa kita menghukum mereka. Contoh terakhir, sababi litaqwimi sulukihi aw dafi' yakni li mu'aqabatihi. Artinya,
alasan untuk menilai perilakunya atau sebagai motif untuk menghukumnya. Terdapat beberapa kosakata baru yang ditemukan, yaitu ibtilaun penderitaan atau amnaati, syaklun bentuk, mubarirun pembenaran, mubasyaratan secara langsung, arafa ya'rifu mengetahui, suluki perilaku, natijatun akibat, fasada merusak, adai bermusuhan, altifatun emosional, al-karithatu bencana, iktasyafa yaktasyifu menemukan, qaswatun kekasaran, ibtala mencoba, atharo dampak, mamnu'un dilarang, istasyhada mengutip, makbulun diterima, inharafa yanharifu menyimpang, takwimun evaluasi, alaqatun hubungan, asraha yusulihu memperbaiki, mabaniyatun bangunan, unfun kekerasan, irtakaba yartakibu melakukan, syaddada yusyaddidu menekankan. Berdasarkan pemaparan teks yang diterjemah, maka berikut kesimpulan yang bisa kami ambil dalam poin-poin berikut. Yang pertama, mendidik anak dengan kekerasan tidaklah dianjurkan. Yang kedua, metode mendidik anak dengan kekerasan akan berdampak buruk terhadap mental dan psikologi anak. Trauma dapat terjadi akibat anak yang sering dimarahi dan dipukul oleh orang tuanya sendiri. Yang ketiga, memukul adalah cara mendidik yang buruk. Demi kebaikan, bukanlah alasan yang bisa membenarkan praktik kekerasan oleh orang tua kepada anaknya. Alih-alih memberi dampak positif dan mengubah perilaku anak. Yang keempat, kekerasan yang diterima dari orang tua berbanding lurus dengan ketidakstabilan emosi anak ketika dirinya beranjak dewasa. Hukuman fisik membuat anak berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya hingga ia diperlakukan buruk oleh orang tuanya. Terakhir, cara mendidik anak tanpa kekerasan yaitu dengan memberikan contoh yang baik dalam segala hal, terutama ketika sedang menyelesaikan sebuah masalah. Selanjutnya, membangun karakter positif dan membiasakan meminta maaf serta mengajarkan bertutur kata sopan. Sekian video praktek menerjemah Arab Indonesia. Rubama hadza minni faqat iktafaitu huna jazilan ala husni ihtimamikum wa ala musyahadatikum. Syukran jazilan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.